Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi struktur, keruangan, dan perkembangan kota. Pengertian kota menurut Bintarto menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 menyebutkan pengertian kota ke dalam dua kategori, yaitu kota sebagai suatu wadah yang memiliki batasan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan kota sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, serta berfungsi sebagai pertumbuhan dan permukiman. Karakteristik kota. Yang pertama, terdapat tempat-tempat atau pasar dan pertokoan, supermarket, pusat perdagangan. Yang kedua, terdapatnya pusat-pusat kegiatan sehingga banyak tempat parkir. Yang ketiga, tempat rekreasi dan olahraga. Yang keempat, pelapisan sosial ekonomi yang tajam. Yang kelima, sifat individualistik. Yang keenam, adanya heterogenitas kehidupan. Yang ketujuh, hubungan bersifat kepentingan. Yang kedelapan, adanya segregasi keruangan sehingga dapat menimbulkan pengelompokan. Klasifikasi kota. Berdasarkan jumlah penduduknya di Indonesia, kota dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000. Kota sedang, jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 500.000. Kota besar 500.000 sampai dengan 1 juta. Kota metropolitan 1 juta sampai dengan 5 juta. Kota megapolitan lebih dari 5 juta. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, contoh kota Singapura, Hong Kong, dan Jakarta. Yang kedua, kota pusat kebudayaan, misalkan kota Yogyakarta dan Surakarta. Yang ketiga, kota pusat perkebunan, misalkan Bogor, Tanjung Balai, Pematang Siantar. Yang keempat, kota pusat pemerintahan, contohnya Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. Yang kelima, kota pusat pertambangan, contohnya Timika, Tembagapura, Sorowako. Perbedaan antara desa dan kota. Dari unsur pembedanya, yang pertama, mata pencaharian di desa agraris dan homogen, di kota non-agraris dan heterogen. Ruang kerja di desa lapangan terbuka, di kota ruangan tertutup. Musim cuaca di desa penting dan menentukan, di kota tidak penting. Kepadatan penduduk di desa tidak padat, di kota padat. Stratifikasi sosial di desa sederhana dan sedikit, di kota kompleks dan banyak. Sifat kelompok di desa game in shape dan di kota Gesellschaft. Mobilitas penduduk di desa rendah, di kota tinggi. Status sosial di desa stabil, di kota tidak stabil. Lewis Mumford dan Raharjo pada 1982 mengklasifikasikan kota berdasarkan tingkat perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap neopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang dan sudah diatur kehidupan kota. Yang kedua, tahap polis. Kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Yang ketiga, tahap metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Yang keempat, tahap megapolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Yang kelima, tahap
Tiranopolis, kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya, diliputi oleh kerawanan sosial dan sulit dikendalikan. Misalnya, angka kriminalitas yang tinggi, kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan. Yang keenam, tahap nekropolis, kota yang kehidupannya mulai sepi menuju ke daerah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati, kota yang sudah mengalami kehancuran peradabannya. Struktur ruang kota. Berdasarkan teori konsentris, struktur ruang kota dibagi ke dalam 5 zona. Zona pertama merupakan pusat segala kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan politik dengan aksesibilitas paling tinggi. Yang kedua, zona 2 mengalami penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan pemusatan kegiatan pada zona 1. Pada zona 2 terbentuk permukiman kumuh yang berasosiasi daerah miskin dan kriminalitas yang tinggi. Zona 3 ditempati para pekerja dan pendatang dengan kualitas permukiman yang lebih baik dari zona 2. Zona 4 ditempati penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dan fasilitas permukiman lebih tertata dan nyaman. Dan zona 5 kawasan penglaju. Bisa dilihat di gambar, bentuknya seperti pada gambar lingkar ini. Zona 1 itu berada di titik tengah, yaitu yang disebut dengan daerah pusat kegiatan atau sering disebut dengan nama lain Central Business District. Yang nomor 2 itu zona peralihan, zona perdagangan beralih ke permukiman. Yang ketiga, zona permukiman kelas pekerja atau buruh. Yang nomor 4, zona permukiman kelas menengah. Yang kelima, zona penglaju, yaitu zona permukiman beralih ke zona pertanian. Struktur ruang kota berdasarkan teori sektoral. Orang cenderung membangun aktivitas mendekati sedekat mungkin dengan jalur jalan utama. Dengan meningkatkan sistem jaringan, jalan, dan lalu lintas, maka aktivitas akan meningkat juga. Seperti pada gambar, angka 1 ya masih daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua, nomor 2 zona grosir dan manufaktur. Nomor 3 zona permukiman kelas rendah. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah. Yang kelima, zona permukiman kelas atas. Struktur ruang kota berdasarkan teori inti ganda. Kondisi kota lebih kompleks dibandingkan model konsentris dan sektoral. Seperti pada gambar di samping, nomor 1 daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua, nomor 2 zona grosir dan manufaktur. Nomor 3 zona permukiman kelas rendah. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah. Yang kelima, zona permukiman kelas tinggi. Yang keenam, daerah manufaktur berat. Yang ketujuh, daerah di luar DVK atau CBD. Yang kedelapan, permukiman suburban. Yang kesembilan, daerah industri suburban. Terima kasih sudah menyimak pada materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.